kita masih bisa berkumpul di sini untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya, mata pelajaran PPKN. Nah, namun sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh Galang. Silakan Galang untuk dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Setelah kita berdoa, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada negara Republik Indonesia. Silakan dipimpin oleh Nafisa. Siapa? Namera. Oh, Namera. Silakan Namera. Kita berdiri semuanya. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Ya, sekarang sebelum dimulai, Ibu absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk. Hari ini hari Selasa, tanggal 17. Siapa temannya yang tidak masuk hari ini? Tambahan Bu. Oh, Zahra. Iya, terima kasih. Sebentar. Zahra Yudhistira. Zahra kenapa Zahra? Oh, sakit. Ya, sakit. Zahra sakit. Siapa lagi? Alfia. Kenapa Alfia? Izin. Nah, kemudian Rafli. Rafli kenapa Rafli? Rafli izin. Kemudian ada lagi 3 orang. Ya, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Ya. Kemudian yang izin mungkin ada kepentingan, kita doakan semoga lancar segala urusannya. Ya, ya. Baiklah, kita mulai saja.
Jadi sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN. Nah, materinya melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu materinya mengenai peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan dibuka buku paketnya, siapkan catatannya, dan siapkan fisik maupun semangat kalian untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, silakan. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu sampaikan ya bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menelaah materi peran serta warga negara untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini selain mampu menelaah, kalian juga mampu mengkomunikasikan apa saja peran serta warga negara terhadap keutuhan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalian mampu membangun, menganalisis apa itu ancaman-ancaman dalam bidang politik, sosial, budaya, kemudian ekonomi dan lain-lain. Ya, itu saja. Namun sebelumnya, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin bertanya lebih dulu mengenai materi yang kemarin ya, boleh? Ya, ya. Mana semangatnya? Nah, itu semangat ya, pagi ini harus semangat. Coba kalau yang tahu acungkan tangan ya, materi hari kemarin. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Cung. Silakan. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, silakan Nirmala. Yang keras Nirmala. Arti Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kasih tepuk tangan buat. Sekarang pertanyaan kedua, materi yang kemarin masih. Mengapa Indonesia itu berbeda-beda? Mengapa? Cung, mengapa Indonesia berbeda-beda? Ayo, kenapa kita itu beda? Silakan. Cung, acung. Ada? Iya, Kosima. Indonesia itu beraneka ragam karena pada dasarnya Indonesia adalah negara kepulauan sehingga memiliki banyak budaya dan tradisinya masing-masing. Iya, menciptakan perbedaan ras, agama, bahasa dan sebagainya. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat teman. Indonesia itu berbeda-beda secara agama, ras, budaya, ya, agama dan sebagainya. Pertanyaan terakhir. Apakah sudah tercipta integrasi atau persatuan di negara Republik Indonesia? Cung, yang lain. Ayo, apakah Indonesia sudah tercipta? Ayo, kalian boleh berpendapat dengan alasannya, nah merah? Boleh? Ya, ayo. Jangan takut salah anak-anak. Ayo, apakah sudah tercipta integrasi nasional di negara kita? Yang keras nah merah. Sudah. Apa alasannya? Karena sudah tercipta semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Boleh? Ya nanti tambahkan ya. Boleh kasih teman berwarna merah. Ya, lagi pendampatnya boleh. Apakah sudah tercipta integrasi nasional di negara Republik Indonesia? Sudah, Bu. Yang keras Kelvin sudah. Apa buktinya? Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika dan persatuan dari berbagai budaya dengan mempersatukan rakyat Indonesia. Dengan mempersatukan budaya dan semua hal yang ada di dalam negara kita karena ada perbedaan tersebut ya. Boleh kasih tepuk tangan buat pendapat yang mungkin ditunjang oleh berbagai pengalaman dan pengetahuan ya. Ibu ingin memperlihatkan beberapa peristiwa kepada kalian di mana ini menjadi bahan renungan ya. Nanti kalian telah apa dan bagaimana, mengapa terjadi, kemudian nanti bagaimana peran serta kita terhadap upaya mempertahankan keutuhan Republik Indonesia. Silakan disimak. Ya,
numpak pirek aja rek. Hei! Hei, jancuk! Hei! Hei! Jancuk! Kelaimu, hei! Hei, jabatan kok jancuk! Ayo, jancuk! Ajis, rugi lho, Cuk. Ya, baiklah. Apa yang kalian ketahui mengenai video yang kalian tonton ini? Peristiwa apa ini? Kanjuruhan Malang ya. Pertanyaannya, apakah peristiwa yang kalian lihat sudah mencerminkan integrasi nasional belum? Belum. Ya. Kira-kira karena apa mereka melakukan aksi rusuh sehingga integrasi terancam? Tidak terima kalah. Yang keras Ata, Irgi? Tidak terima kalah. Tidak terima kalah, betul? Bisa jadi. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Irgi suka nonton bola? Suka ke stadion? Ya tidak. Apalagi selain tidak terima kalah? Apalagi sikap apa? Kurang sportivitas. Apa yang keras? Kurang sportivitas. Kurang sportivitas, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat Irgi dan Melan ya, betul sekali. Sehingga mengabaikan sikap ingin menjaga keutuhan. Nah baik, sekarang bandingkan dengan peristiwa ini. Banyak sekali anak Indonesia yang berprestasi di level internasional. Hal ini membuktikan bahwa potensi anak Indonesia tidak kalah dengan dunia internasional. Dan berikut ini tim Entertainment News telah merangkum beberapa prestasi anak Indonesia di kancah internasional. Yang pertama adalah prestasi Anjani Rahma Putri dan Mumtazah Azizia Syafiq yang meraih penghargaan pada ajang International Science and Engineering Fair atau Intel ISEF 2014 yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat. Penghargaan ini diberikan untuk karya ilmiah mereka yang bernama Green Refrigerant Box atau alat pendingin yang tidak menggunakan listrik dan freon. Mereka terinspirasi dari daerah mereka di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan yang sering bermasalah dengan listrik. Hebatnya, mereka mengalahkan lebih dari 1.700 ilmuwan muda yang dipilih dari 435 kompetisi di lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Selanjutnya adalah prestasi dari Muhammad Rangga Atmaja di ajang International Young Innovator Exhibition yang dilaksanakan pada tahun 2014 lalu di Taiwan. Dalam ajang ini, siswa kelas 4 sekolah dasar ini membawa inovasi berjudul Hand Replacement for People with Special Needs, meraih penghargaan Honor of Innovation WIPA yang merupakan penghargaan tertinggi di ajang ini. Selain itu, ia pun mendapatkan bronze medal dan Special Award dari Hong Kong Innovation Association, serta Special Award dari Korea University Innovation Association. Yang istimewanya adalah ajang ini memiliki standar pendidikan untuk sekolah menengah dan universitas. Berikutnya adalah sosok seorang wanita bernama Gayatri Wailisa. Ia dikenal karena mampu berkomunikasi dalam 13 bahasa asing. Ia mulai tertarik pada bahasa asing sejak berusia 10 tahun. Gayatri yang merupakan anak dari pedagang kaki lima mempelajari bahasa asing secara otodidak dan rajin membaca. Ia pun memiliki banyak prestasi, seperti meraih medali perunggu dalam Olimpiade Sains Astronomi 2012. Atas kelebihannya berkomunikasi dengan berbagai bahasa asing, Gayatri terpilih menjadi Duta Anak Tingkat ASEAN, Delegasi Tunggal Anak Indonesia di Konferensi ASEAN 2012, serta dalam Konferensi Asia Pasifik 2013 di Nepal. Selanjutnya adalah Muhammad Al-Fatih Ridho, yang menjadi salah satu pemenang pada lomba desain dan pemrograman game se-Amerika. Lomba ini diikuti lebih dari 500 pelajar tingkat SD dan SMP di Amerika Serikat. Fatih mendesain dan memprogram game berjudul Zeb's Adventure.
Game ini ia rancang dengan menggunakan Game Maker Software dengan bahasa pemrograman GML yang menceritakan petualangan karakter bernama Zack. Yang luar biasa dari Fatih adalah hadiah uang yang ia terima sebesar 2.000 US dollar disumbangkan seluruhnya untuk membangun Youth Center anak-anak muslim yang ada di Amerika Serikat. Well, good people, banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh anak Indonesia. Dan seharusnya kita bisa menghargai prestasi mereka di level internasional dengan terus membimbing dan membina apa yang telah mereka capai. Ya, baiklah. Nah sekarang boleh satu orang atau beberapa orang simpulkan dua tayangan barusan. Satu orang, Pak, bandingkan antara tayangan yang satu dengan tayangan yang lain. Saira, sebentar. Silakan. Apa yang menurut Saira simpulkan dari tayangan kedua di barusan? Integrasi di negara Indonesia itu belum tercapai secara penuh dikarenakan banyak beberapa faktor penghambat, mulai dari kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia dan kurangnya penghargaan dari pemerintah itu sendiri. Iya, kasih tepuk tangan buat saya. Jadi menurut kita gara-gara atau karena atau disebabkan karena ada faktor penghambat yang tadi disampaikan oleh Saira. Nah sekarang tayangan yang kedua, silakan simpulkan apa tayangan yang kedua. Silakan. Apa yang kalian simpulkan mengenai video yang kedua tentang prestasi kaitan dengan peran serta? Kelvin, sebentar, silakan Kelvin. Tayangan yang kedua, menurut saya Indonesia masih banyak anak yang bisa membanggakan negaranya, Bu. Dengan cara mengembangkan prestasinya di ajang luar negeri. luar negeri atau internasional dalam bidangnya masing-masing. Betul sekali, kasih tepuk tangan buat Kelvin dan Kelvin. Baiklah, beberapa tayangan tadi ada yang mungkin mengandung kekerasan, jangan ditiru ya, tapi itu sebagai gambaran saja bahwa aksi tersebut itu tidak boleh kita lakukan karena akan mengganggu persatuan dan kesatuan. Baiklah, sekarang untuk masuki materi, Ibu akan berikan gambaran materi hari ini yaitu PPT. Nanti kalian simak, pelajari dan ada penugasan juga. Semuanya simak ya. Nah, ini materi kita hari ini yaitu peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, ini tujuan pembelajarannya sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi kita atau kalian nanti diharapkan oleh Ibu bisa menelaah peran serta warga negara dalam berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, kemudian juga mampu merumuskan dan mengkomunikasikan hasil analisis ya mengenai ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipolexos Budhankam dengan baik. Kemudian, nah ini KD-nya dilihat oleh kalian ada mensyukuri nilai-nilai dalam membentuk komitmen integrasi nasional, mengembangkan nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional, kemudian menganalisis faktor-faktor pembentuk tadi yang disampaikan oleh Saira ya, ada penghambat, ada pembentuk. Kemudian kalian juga nanti mampu menyaji hasil analisis mengenai faktor pembentuk integrasi nasional. Nah ini IPK-nya ya, seperti hanya tadi sama dengan tujuan, kalian mampu menelaah, membangun, mengkomunikasikan ya faktor-faktor yang membentuk integrasi dan ancaman, mampu mengatasi ancaman dalam Ipolexos Budhankam. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan video. Jadi ada gambar yang rusuh, ada yang berprestasi, ada yang demonya tertib seperti yang ini cukup tertib. Ini dalam menyampaikan aspirasi tapi tertib, ini demo juga tapi rusuh. Nah ini kebanggaan kita timnas nasional ya, yang suka sepak bola, yang tidak suka ya skip aja gitu ya, yang tidak suka.
Nah ini intinya apa? Intinya ibu ingin memberikan kebanggaan, rasa nasionalisme. Ini juga berprestasi dalam bidang olahraga. Kalian semuanya bisa berprestasi dengan macam-macam bidang. Nah materi kita hari ini adalah peran serta warga negara dalam berbagai atau mengatasi berbagai ancaman. Silakan dibaca Putra dari 1 sampai 4. Apa peran serta kita? 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman yang ada. Ya. Misalnya pada suku, bangsa, budaya, dan adat istiadat daerah, dan sebagainya. Ya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama. 3. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. 4. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 5. Melakukan gotong royong dalam rangka peringatan kesadaran masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Lanjut nomor 6, silakan. Mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. 7. Penggunaan segala fasilitas umum dengan baik. 8. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. 9. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. Iya, ya. Itu adalah peran serta kita warga negara untuk menjaga keutuhan bangsa. Lanjutkan oleh Muti, silakan Muti, apa saja? 8. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 9. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 10. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah. 11. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 12. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. 13. Bersedia untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, baik. Nah, sekarang kalian lihat apa saja yang menjadi ancaman dalam bidang ideologi. Coba Putra, ini dibacakan Putra. 1. Ancaman di bidang ideologi. 1. Ideologi komunis. Ya. 2. Liberalisme. 3. Radikalisme. Ya, sementara dalam bidang politik. 1. Intimidasi. 2. Provokasi atau blokade. 3. Politik. 4. Separatisme. 5. Intervensi negara asing. Ya, nah itu ancaman ya, ancaman. Artinya sesuatu yang memang berpotensi merusak, gitu ya, merusak keutuhan negara Republik Indonesia. Sekarang Rijal coba sebutkan ancaman dalam bidang ekonomi. Apa saja? Ancaman dalam bidang ekonomi. 1. Membanjirnya produk luar negeri. 2. Persaingan bebas. 3. Ketergantungan tergantung negara asing. Ya, nah itu dalam bidang ekonomi. Silakan sekarang dalam bidang sosial budaya. Lanjutkan oleh ancaman dalam bidang sosial budaya. 1. Sikap hedonisme. 2. Konsumtif. 3. Sentralisasi. Westernisasi, ini salah ketik. Westernisasi. 4. Individualisme. Individualisme. Ya. Nah sekarang setelah kalian sudah melihat apa peran serta, juga apa ancaman yang mengancam kita. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok melalui LKPD ya. Nanti kalian cari jawabannya secara kelompok lalu presentasikan. Ya. Kelompok 1 mana? Oh ya. Silakan ngapain? Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Oh, kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 3. Ini di akhir. Kelompok 3. Kelompok 4? Kelompok 4 tidak.
Berarti kalian kelompok 2 berarti ya. Kelompok 5 berarti mengerjakan materi yang sama dengan kelompok tiga. Berarti itu kelompok satu. Ya. Ada yang belum terbagi kelompok Saira ya sebentar. Saira kelompok berapa? Kelompok 6. Silakan yang sudah dapat kalian bekerja sama, lihat di buku paket, boleh di internet, berkolaborasi, bekerja sama ya. Nanti ditulis ya, ditulis di lembar LKPD. Berkelompok. Kelompok ya, Aji ambil LKPD-nya di Aji kelompok. Oh Dina, maaf wajahnya sama ya? Kepalanya itu yang sama. Oh kepalanya yang sama ya. Ya ini Dina nih. Ya. Ini pertanyaannya Dina. Masalahnya satu. Pilih yang mana? Oh kelompok kan? Kelompok 6. Ini aja, karena yang lain udah ini. Ya. Nah, silakan dikerjakan semuanya. Boleh sambil lihat pertanyaan. Boleh searching, boleh lihat buku paket ya. Ini adalah Papua. Jadi kelompok-kelompok yang ini memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Ya. Sebentar, Ibu jelaskan dulu. Di dalam LKPD kalian ada beberapa masalah yang harus kalian cari penyebabnya. Yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6 ada beberapa yang sama, tidak apa-apa. Cuman ada yang masalah memisahkan diri. Kemudian ada yang mengenai korupsi, ada yang mengenai radikalisme, ya, terorisme, ada yang mengenai kerusuhan, ada yang mengenai apa lagi? Bullying. Nah, sekarang silakan kalian cermati lalu hubungan dengan peran serta warga negaranya. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah? Ya, Ibu kasih kenapa? Ditulis di sini saja, ditulis di kertas saja, nanti dikumpulkan dan dipresentasikan. Baik, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh nanti hubungi Ibu. Ya. Yang tadi yang dari bagi-bagi. Ya, biar waktunya cukup kalian dibagi-bagi. Jadi yang nomor 1 oleh siapa, nomor 2 oleh 3 gitu. Yang pendapat baru kalian lakukan. Ya, silakan. Ada yang sesi menulis, ada yang berusaha mencari. Nah, biar cepat waktunya dapat. 10 menit cukup waktunya. Nah, insya Allah kata Putra luar biasa. Iya, iya kalau bisa cepat kenapa harus lama ya Putra? Ya, bagus. Nah, satukan suaranya. Ya, ya nanti kita tanya lagi ya. Ya, kalau mau berarti membahas masalah yang memastikan coba ya. Berarti masih enggak,
Ini, nah ini kalian nanti rumuskan. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Ini nanti akan diskusi lagi untuk kami. Harus ada alasannya ya dalamnya. Siap. Bagus. Ayo, ini kalian rumuskan. Ini satu lagi mana? Masih ada. Ini biar ini sama melihat pertanyaannya. Nah, nanti ini dirumuskan ya. Nah, kalian apa masalahnya? Yang memisahkan diri ya. Sudah. Paham kan? Pernah mendengar bahwa yang memisahkan diri? Boleh jelasnya yang mana? Ya. Berembuk dengan personil yang beberapa orang ini kalian setuju nggak kalau yang poin 3? Jadi kan di sini ada poin 3 nih ya. Ada. Coba menurut saya setuju nggak kalau misalnya seperti itu? Nah, tanya sama yang lain. Jadi kalian harus punya satu suara. Setuju atau tidak? Stop di ini dirumuskan ya. Ya. Nah, silakan. Bagaimana kelompok rahasia? Apa masalahnya? Tentang apa Delia? Apa ya kelompok nanti dirumuskan yang poin 3 terutama apakah ini harus satu suara dalam menyelesaikan atau dalam memberikan pendapat? Coba dibagi-bagi ya biar cepat. Dibagi-bagi. Karena waktunya tadi Putra sudah memberikan kesepakatan 10 menit. Nah, coba tantangan dari Putra itu. Kalian masalahnya apa? Oh, demonstrasi rusuh ya. Ya. Terutama yang poin 3 ini kalian harus satu suara ya. Apakah setuju atau tidak setuju? Biar banyak ya. Nah, ini harus satu suara. Nanti berikan alasan. Ya. Kelompok Kosima apa? Tentang demo sama penjualan. Nah, yang poin 3 apakah sudah ada suara? Rijal setuju atau tidak? Iya. Nah, ini bisa nih sama nih. Ini poinnya nomor 3. Ini kalian memberikan pendapat atau apa? Iya, sikap. Kalau kalian setuju atau tidak setuju, mungkin alasan. Yo, semuanya bersuara ya. Setiap aktivitas kalian Ibu berikan penilaian ya. Jadi Ibu akan memantau siapa yang aktif, berikan masukan. Tidak ada lagi kursi sisa, itu bisa ambil tuh tinggal dipakai. Biar nyaman, sisanya biar nyaman. Tuh, ayo diambil aja biar nyaman sisanya. Pilihannya masing-masing. Ayo ambil aja San. Oh ya sudah, rumah Lisan ya. Alasannya ya, iya harus bisa. Kasih alasannya ya, sama, cuma kasih biar kalian itu bisa melihat semuanya. Pokoknya mah fokus sama masalah kalian apa itu yang dilihat, dan poin 3-nya itu yang menjadi kesepakatan. Ya. Satu kelompok satu masalah. Sudah dirumuskan? Sudah siapa yang seksi menulis? Bisa dilihat kelompok. Ayo tulis dulu biar bagus. Ambil kalian ada. Ya sudah selesai. Cepatnya karena waktu mepet ya. Ibu nggak mau keras, pemeriksanya terlalu cepat. 15
15 menit. Jadi waktunya 10 menit lagi. 10 menit lagi. Oh enggak, iya. Jadi fokus kepada pertanyaan luar biasa saja. Jadi kalau yang ini 1, 2, nah yang 3 sesuai dengan pertanyaan. Ya, karena pertanyaannya tadi. Ya, iya, betul. Udah dapat suara? Ya, ayo Dewi. Gimana nih kelompok? Jangan lupa ditulis ya, nanti dikumpulkan. Ya, bagus. Tapi kalian melalui tayangan tadi bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dan kaitan dengan materi. Jadi kalau begitu merasakan kita apa? Ya, kita satu kali bahasa. Artinya apa? Tidak seperti. Jadi harus konsisten ya dengan alasan dan
Sudah dapat sifatnya? Alasannya nanti jangan lupa harus logis ya, harus logis. Sudah dapat? Satu lagi, yo, satu lagi 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Kasih nama, jangan lupa kasih nama dan nama-nama kelompoknya ya. Sudah dapat jawabannya dan beres. 5 menit lagi loh waktunya. Haji, ayo Haji. Haji berikan apa namanya sumbangan pemikirannya. Usahakan satu kelompok itu satu suara. Coba mana antara? Iya, ada kan namanya berpendapat tidak sama. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi yang sebagai nama alasannya harus ada argumentasinya. Nggak apa-apa. Ya, waktunya habis pas 15 menit. Ibu lihat juga semuanya hampir rampung. Ya, ini yang sudah selesai. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok Isan sudah selesai? Belum? Kelompok Delia? Belum? Masih? Kelompok Nirmala? Sedikit lagi. Kelompok Putih? Belum. Tadi 10 menit ya Putra. Padahal tidak perlu disalin, ditulis aja di KPD-nya Putra. Bentar lagi. Ibu kasih tambahan waktu. Saya sepak bola saja ya. 2 menit. 2 menit. Nah, tidak boleh lebih. 2 menit harus selesai. Selesai tidak selesai harus selesai. Yo, ayo kerja keras. Nyaman duduk berdua begini. Padahal ada kursi. Oh iya, karena kursinya dipakai untuk ibu ya.
Waktunya sudah selesai. Ya, Ibu anggap pada sudah selesai. Nanti secara teknis kalau ada yang tulis, ya nanti ditambahkan. Baik, mohon perhatiannya. Yang lain sudah ya, kita sudah selesai. Kalian mencari jawaban-jawaban terhadap materi yang Ibu berikan. Kelompok Delia sudah selesai ya? Dah ya. Kelompok Haji, mohon disimak. Nah, kita mulai dari kelompok Putra dulu ya. Kelompok Putra Budi dulu untuk menyampaikan hasil analisisnya. Yang lain nanti simak. Barangkali ada yang tidak setuju atau kalian mau bertanya atau barangkali menyanggah apa yang disampaikan oleh kelompok Muti. Ayo silakan Muti. Iya, betul. Berdiri di depan atau di sini aja ya, karena kita mau debat. Jadi di sini saja. Nomor 1, apakah dampak dan atau akibat dari masalah yang kalian pelajari bagi persatuan dan kesatuan bangsa? Dampak dari peristiwa tersebut mengakibatkan banyaknya korban jiwa mulai dari orang dewasa sampai anak-anak kecil dan menimbulkan rasa terpecah persatuan dan hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. 2. Usaha-usaha apakah yang dapat dilakukan oleh setiap pribadi, siswa, keluarga, sekolah agar dapat mencegah masalah tersebut dan berperan dalam usaha menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa? Jawabannya menerima kenyataan dan saling menghargai satu sama lain, lalu saling mendukung dan saling support satu sama lain, dan kita juga harus memperkuat kerukunan, hindari segala konflik yang mencegahnya terpecahnya. Ya, nomor 3. Sambil lihat ke teman ya, karena ini kan pendapat. Jadi barangkali temannya nanti bisa melihat dan memberikan sikap setuju atau tidak setuju. 3. Apakah kelompok Anda setuju untuk menghindari kerusuhan anarkis pemerintah negara Indonesia melarang setiap demo masyarakat dan juga melarang penonton dalam setiap pertandingan? Berikan alasannya. Tidak setuju karena setiap masyarakat berhak untuk melakukan demo seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang Pasal 25 Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian, unjuk rasa atau demo merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Jadi, pemerintah seharusnya membolehkan dan pemerintah seharusnya tidak boleh melarang demo. jadi tidak setuju. Kasih tepuk tangan buat kelompok Putra. Nah, sekarang Ibu ingin kelompok yang berbeda pendapat dulu dengan kelompok Muti atau Putra. Yang setuju, Cung. Tadi ada yang setuju. Mana? Ya, silakan kelompok Isan sampaikan sikapnya. Jawaban kelompok kami setuju karena berdasarkan pasal 1 angka 8 Perkap 7/2012, tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain. Penonton pun sebaiknya dilarang mengikuti demonstrasi agar tidak terkena imbas dari kekacauan yang terjadi. Apalagi kalau mengikuti demonstrasi. Demo anarkis dilarang sesuai pasal 23 huruf E Perkap 7/2012 bagi yang melakukan akan disertai tindak pidana. Jadi setuju, berbeda pendapat dengan kelompok Putra. Kasih tepuk tangan dong buat sekarang Ibu minta siapa yang ingin memberikan masuk, bukan masuk lagi ya, menguatkan apakah yang kelompok setuju terhadap kelompok Isan atau setuju terhadap kelompok Putra. Poin 3 ini, Saira, silakan Saira.
Baik. Yang lain tadi perhatikan ya, boleh. Menurut kelompok saya, kan sesuai yang dari kelompok 1 sampaikan, usaha yang bisa dilakukan adalah menerima kenyataan. Ya. Tapi bukankah kita sesuai dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berarti kan kita sebagai masyarakat memiliki hak untuk mengeluarkan aspirasi. Berarti tidak setuju terhadap kelompok lisan dan menguatkan kelompok putra. Kasih tepuk tangan dong. Ada lagi yang mau menguatkan jadi kalau begitu ini kita sudah punya 2 kelompok nih antara setuju dan tidak setuju. Siapa yang ingin memberikan kelompok ada ini? Apa sih siapa namanya? Ini Irgi. Apa sikapnya tadi setuju atau tidak setuju? Ya. Tidak. Silakan. Berarti sama dengan kelompok putra ya. Baik Irgi sampaikan. Mengapa Irgi tidak setuju terhadap larangan untuk berdemo ya? Apa? Begitu. Berarti kelompok Kisan nih, ya sudah disimak kelompok Kisan ini lihat apa kelompok Irgi tidak setuju terhadap kelompok Kisan. Apa apa? Semangat Kisan. Menyuarakan aspirasi masyarakat maka tidak baik jika dilarang. Namun dalam menyuarakannya juga dengan sikap yang baik dan tertib, kemudian akan tidak baik jika melarang supporter untuk melakukan mendukung idolanya. Jadi itu harus didukung ya. Artinya kalau disuarakannya dengan cara yang tertib itu boleh-boleh saja. Kasih tepuk tangan dong buat kita. Nih, ini ada 3 kelompok yang tidak setuju, ada 1 kelompok yang setuju. Mana yang mau mendukung misalnya kelompok Kisan ada yang setuju? Tadi Kevin baik, silakan Kevin. Sama kelompok putra dan kelompok Irgi ya baik. Jelas setuju. Jelas setuju. Akan dijelaskan pada pasal 23 huruf E yang menyatakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis. Apabila berlangsung anarkis, sementara banyak demo ya anarkis. Terima kasih ya. Silakan Syaira. Tadi kan Kelompok Kevin kelompok berapa? 4. Ya. menurut kelompok 4 kan dilarang. Tapi kan Indonesia kan negara hukum, jadi kita memiliki hak untuk bersuara. Indonesia adalah negara hukum sehingga memiliki hak untuk bersuara. Kemudian Jadi saya tidak setuju jika pemerintah menolak adanya demo, karena kan kita memiliki hak untuk bersuara dan juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ya, kasih tepuk tangan. Pasien apa suara ini pendapat di dekat dia mau mendukung kelompok mana? Kelompok mana? Ya, baik. Ya, Dina, silakan Dina, jangan malu-malu Dina. Ya, ya. Ini kasih ini ya, kasih aplaus dulu buat Dina guys. Saya tidak setuju, kelompok saya tidak setuju karena alasannya masyarakat ini mengungkapkan sesuatu pada pemerintah jika bukan karena demo merupakan salah satu pengucapan masyarakat kepada pemerintah. Gitu. Jadi tidak setuju terhadap larangan ini. Ya, Bu. Karena demo masyarakat ingin mengungkapkan sesuatu atau pendapat pada pemerintah. karena demo itu adalah satu cara masyarakat untuk menyatakan pendapat. Bagus sekali. Yang terakhir kelompok Haji, kasih ke Haji. Yang baiknya silakan. Anda mendukung kelompok mana? Ayo, apakah Anda setuju Haji dengan kelompoknya atau tidak setuju? Tidak setuju. Yang mana yang tidak setujunya? Yang mana? Aji tidak setuju terhadap apa? Kelompok Aji. Demo yang dilarang Oh, larangan demo. Alasannya? karena kegiatan demo merupakan salah satu bentuk masyarakat dalam menunjukkan
aspirasinya juga merupakan hak masyarakat itu sendiri. Catatan demo dilakukan dengan tertib. Jika terlihat tanda-tanda anarkis harus langsung ditindaklanjuti. Ya, jadi ada berapa kelompok yang tidak setuju, Cung? 5. Sementara yang setuju? Ya, silahkan yang setuju karena Anda hanya 2 kelompok, tapi bukan berarti Anda tidak tepat ya. Kasih lagi alasan mengapa larangan untuk berdemo ini harus ini ya oleh pemerintah itu harus dilarang karena banyaknya atau maraknya anarkisme. Yuk, tambahkan oleh kelompok kalian yang setuju. Silakan Kosima. Ayo silakan Kosima. Kami setuju demo itu dilarang karena kebanyakan dari demo itu berujung pada kerusuhan. Kebanyakan demo itu kerusuhan, betul tidak? Betul. Selain itu untuk mengungkapkan aspirasi tidak harus lewat cara demo juga. Saya telusuri di internet bisa melewati tulisan. Ada kata peribahasa bahwa pena itu lebih tajam daripada pedang. Pena itu lebih tajam daripada pedang. Artinya, jadi kita bisa mengungkapkan aspirasi kita melewati tulisan, tidak harus melewati aksi. Selain itu juga bisa lewat festival seni, musik, juga misalnya kita menyindir tapi melewati musik, jadi tidak langsung membuat kerusuhan atau sebagainya. Ya, boleh kasih tepuk tangan dulu dong, Pak. Artinya banyak cara untuk menyampaikan pendapat, bukan hanya aksi, tapi dengan tulisan, kesenian dan sebagainya. Terima kasih kelompok Kosima. Baik, di sana oleh kelompok Saira, bagaimana menurut Anda? Silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Izin menyangka. Tadi kan menurut kelompok 1 bisa melalui berbagai cara. Tetapi banyak orang-orang menggunakan cara itu. Tapi apakah pemerintah mendengar? Apakah pemerintah mendengar? Indonesia itu sudah banyak mengeluarkan aspirasi melalui media sosial, musik, tapi tidak ada penggerakan apapun dari pemerintah. Pemerintah malah menutup telinga. Bapak Ibu sebentar. Buat diizinkan? Diizinkan, silakan. Apakah berdiri? Jadi pertanyaannya, apakah demo juga didengar DPR? apakah sudah didengar demonya oleh anggota DPR kita? Lewat media sosial, musik saja tidak dengar, apalagi melalui demo. Dan itu bentuk masyarakat mencoba melalui dengan demo itu. Jika lewat media sosial saya tidak dengar, bagaimana dengan itu? Jika media sosial saya tidak didengar, apalagi dengan cara ditulis gitu ya. Ya, boleh. Kasih tepuk tangan dulu. Ini kita semuanya bersuara ya, silakan. Sebentar. Pena lebih tajam daripada pedang katanya. Karena lebih tajam daripada pedang. Artinya banyak orang yang menulis menyuarakan lewat tulisan, tapi sampai saat ini pun tidak pernah didengar ataupun didengar hak-haknya. Tidak pernah didengar hak-haknya. Itulah mengapa kelompok ini setuju seperti itu. Boleh, silakan Melan. Iya. Demo saja tidak didengar, apalagi dengan media sosial. Kemudian kebanyakan berarti tidak semua dong yang demo itu anarkis. Berarti yang tidak anarkis dan tertib itu dibolehkan kan? Berarti kenapa kalian melarang demo? Ini dua kelompok nih Nirmala sama kelompok Kevin. Mengapa katanya harus dilarang? Kan tidak semua demo itu anarkis. Karena ada demo yang sudah ditunjukkan oleh dunia, ada demo yang tertib. Kemudian kenapa harus dilarang apabila kita mau bersuara dan berpendapat gitu. Ini era reformasi gitu. Di mana kita harus berpendapat, menyuarakan apa yang kita mau gitu. Ya kasih tepuk tangan. Terima kasih.
anarkis. Ini anarkis. Tapi yang dijelaskan di sini adalah demo anarkis, bukan tidak semua, tapi ini anarkis ya. Jadi kalian tetap konsisten untuk setuju bahwa demo anarkis itu. Iya. Satu lagi dari kelompok Isan, silakan kelompok Isan. Jadi kuatkan lagi argumentasinya. Nah, satu lagi dari kelompok ini ya, yang tidak setuju. Satu lagi. Kelompok Delia belum bersuara lagi. Ibu minta suaranya nanti ya. Silakan. Menurut kelompok kami mau demo anarkis atau demo mungkin. Ya. Tetap tidak setuju karena demo itu kan bertentangan dengan norma hukum yang bisa mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan dan keselamatan seseorang. Mau anarkis, mau tidak anarkis, tetap konsisten tidak setuju demo. Kasih tepuk tangan juga konsisten. Ya, satu lagi dong pembelaan dari kelompok yang tidak setuju. Sebentar. Ada yang belum nih? Kelompok Delia mau bersuara? Ayo. Silakan, Delia. Pendapat ya Bu ya? Boleh, silakan. Untuk larangan tadi seperti yang dilakukan, demo itu tidak semua anarkis. Demo itu tidak semua anarkis. Masyarakat itu bisa diatur secara baik ya untuk demo dengan baik, tidak memakan korban, tidak merusak fasilitas negara dan sebagainya, karena negara pun karena masyarakat pun berpikir juga, karena untuk apa itu merusak sedangkan mereka bisa berbicara dengan baik. Jadi tidak semua demo anarkis katanya kelompok Kelvin, kelompok Lisa. Jadi tetap Anda konsisten untuk tidak setuju. Boleh kasih tepuk tangan lagi. Terakhir dari kelompok saya namanya nggak ya? Pendapat dari kelompok Lisa. Silakan Syaira. Menurut kelompok Isan tadi, demo anarkis ataupun tidak itu tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Kesalahan dari suatu golongan itu memberikan dampak kepada orang-orang yang tidak berdemo seperti itu, karena tidak semua orang berdemo anarkis. Jadi sikapnya tetap. Jadi tidak semua orang yang berdemo itu seperti itu. Jika kita tidak melakukan demo, bagaimana pemerintah akan mendengar kita? Jika lewat media sosial dan lewat berbagai cara pun tidak didengar. Makanya kita sebagai masyarakat pun mencoba melalui demo, tapi tidak semua orang berdemo secara anarkis. Karena banyak juga orang-orang menaati perintah-perintah hukum sesuai undang-undang. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, baik, Ibu sudahi diskusinya, tapi yang jelas Ibu sudah mengambil sikap dari kalian bahwa kalian konsisten dengan alasan yang logis dan sesuai dengan landasan hukum masing-masing. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Ya, nah sekarang melalui hasil diskusi, Ibu sudah melihat hasil analis kalian, karena kalian sebelum menginjak ke penutup, ya boleh Ibu minta satu orang biar lebih ini lagi suasananya lebih berbaur lagi, karena kalian sudah pro dan kontra lumayan tadi ya, menguras ya. Ada satu orang yang memimpin untuk ice breaking, siapa? Nafisa, silakan ice breakingnya biar lebih ini aja, lebih membaurkan lagi semangat untuk bersatu kembali. Boleh, silakan Nafisa. Bisa
Berdiri semua? Berdiri semua. Kita ice breaking dulu 5 menit sebelum penutupan. Yuk. Ya, silakan. Semangat ya, semangat. Halo guys, jadi kita sekarang ice breaking dulu dan nanti di akhir ice breaking ada hadiah dari kita. Ya. Makanya harus semangat. Dan yang sebelumnya itu kayak permainan gitu games. Jadi tujuan ice breaking ini untuk menguji konsentrasi kalian. Ya. Silakan. Oke, caranya cukup simpel ya. Yang pertama, tahu banyak. Yang tepuk. Yang tepuk 1, tepuk 2 gitu. Iya. Atau mau yang tepuk 1 aja. Tepuk ya. Oke, kita coba aja langsung. Tepuk 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2. Nah, salah. Siapa yang salah barusan? Nanti Isa dihukum ya, San. Minggu depan dihukum, San. Catat ya, Isa harus dihukum minggu depan. Ya, lanjut. Atau satu orang. Konsen. Tepuk 1, 1, sapu. coba kalau yang udah duduk. Jadi nanti eliminasi. Ya, yang kena hukuman bisa duduk. Gimana? Duduk. Yang salah duduk. Tadi yang salah? Sahira ya. Ya, udah. Yang bertahan sampai akhir bisa hadiahnya. Lama udah yang dihukum. Oke, sekali lagi. Tepuk 1, 1, 1, 2, 2. Kita dapat 5 orang yang tidak sesuai. Nah, jadi dihukumnya 5 orang nanti. Kita udah coba berkelompok. Ya, boleh. Pemenangnya saya. Tepuk 1, 1, 1, 2, 2, 1. Ya, berarti lewat. Berarti ini semuanya konsentrasi. Ya. Nih, kelompok Isa sudah dapat kelompok putra. Berarti kelompok putra. Ya. Aku sendirian. Ya, udah. Oh, berarti ini dari kelompok Agus. Jadi ibu dari kelompok ini yang menantu Agus. Iya, boleh. Pokoknya gini, kelompok yang tidak ada yang salah berarti dikasih hadiah. Nah, kelompok Kelvin jangan salah, nanti kasih hadiah. Oke. Kasih hadiah, udah cukup. Semoga dapat hadiah ya, Yurgi. Terakhir, kelompok sana karena ini kelompok saya sudah
Nah, udah, dengan hadiah. Hadiah, soalnya kan tidak salah. Baik. Udah, cukup. Salah semua, berarti bisa satu buat minggu depan aja hadiahnya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Nafisa sama Putra. Nah, mudah-mudahan suasananya sekarang mencair lagi ya. Kalau tadi kan berdebat karena ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, tapi sekarang setelah game siang dari jangan dulu makan Kelvin. Ya, hadiahnya disimpan dulu nanti istirahat. Ya, jangan sampai orang lain nanti apa namanya? Pembahasan sudah lama kapita. Ya. Semangat lagi ya, bersatu lagi ya. Baik, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah, Ibu sudah melihat, kalian juga sudah mampu menganalisis tentang materi. Nah, untuk penutup kita hari ini, Ibu akan berikan pertanyaan sama ada hadiahnya, tapi hadiahnya nanti menyusul dari Ibu. Jadi setelah ini Ibu dapat kasih hadiah, gitu ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama mengenai materi. Sebutkan 2 contoh peran serta kalian terutama dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Ini menjawab bukan karena hadiah ya, tapi karena ingin bersama dan paham. Silakan. Sebutkan 2 contoh perilaku yang mencerminkan peran serta kalian sebagai siswa dalam upaya mempersatukan atau menciptakan keutuhan bangsa. Nafisa silakan berdiri. Ya, silakan. Peran serta Ya, dalam ya, contohnya. kita sebagai pelajar tuh Ya. yang pertama ya paling wajib itu ya belajar. Yang kedua tuh kayak tidak dari hal kecil dulu tidak ras terhadap Tidak ras atau tidak rasis ya. Ya. Dan memahami keanekaragaman dari beda-beda suku yang membuat rasa nasionalisme terhadap Indonesia. Iya, bisa. Tidak melakukan atau membeda-bedakan karena perbedaan ras. Boleh tepuk tangan dengan 2 lagi. Ibu ada berikan 2 nih. Yang tadi peran serta, yang kedua. Sebutkan salah satu ancaman dalam bidang ekonomi yang ada di sekitar kita. Iya, silakan Eki. Ya. Berdiri. Bergantung kepada negara asing. Asing dari sisi apa? Perekonomian. Perekonomian, makanan, ya kuliner tergantung ya seperti Korea ya Eki ya. Iya. Kasih tepuk tangan lagi. Satu orang lagi, coba pertanyaan terakhir. Dari sisi ekonomi tadi ya ancaman. Nah, sekarang dari ancaman dari sisi atau dari bidang ideologi. Apa ancaman yang mengancam? Apa ancaman yang ya bersifat merusak lah keutuhan bangsa? Silakan Kosima. Salah satunya adalah ideologi komunis. Ideologi komunis Dan adanya radikalisme. Boleh kasih contoh negara komunis di dunia, negara apa? Ayo, negara komunis? Korea Utara. Satu lagi Kevin, negara mana? Yang komunis? Amerika. Cina. Ya. Oh. Ya, 4 orang kasih nanti hadiah ya. Irgi sama barusan siapa? Nafisa, Kosima dan Kevin. Kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Baik, pembelajaran hari ini sebelum Ibu akhiri, Ibu berikan kesimpulan untuk setiap kelompok ya. Coba kelompok Putra simpulkan dari apa yang Anda tulis mengenai sikap atau materi kita hari ini. Boleh versi kalian saja. Kesimpulannya silakan. Ya, boleh, silakan. Dibaca boleh dibaca. Ya kelompok ini dulu, Melan, silakan kelompok Melan. Simpulkan dari apa yang kita pelajari sesuai dengan penugasan kelompok Melan. Baik. Berdiri Melan. Ya, kalau dari kelompok 2 yang
yang pastinya integrasi nasional itu pasti sangat penting karena dapat memperkokoh suatu negara itu sendiri. Sangat penting karena memperkokoh negara itu sendiri. Boleh kasih contoh. Ya, dari kelompok Delia, silakan simpulkan. Jadi bagaimana materi kita hari ini, apa yang Anda dapat? Ya, berdiri. Untuk kesimpulan dari kelompok kami setelah belajar hari ini, kesimpulannya bahwa persatuan Indonesia itu sangatlah penting, juga adanya integrasi nasional sangat penting juga Untuk menciptakan masyarakat yang masyarakat yang damai, tertib. Ya, iya. Kasih tepuk tangan buat kelompok Delia. Silakan kelompok ini, kelompok saya. Kesimpulan kita hari ini tentang materi kita apa? Yo. Yo, Saira, silakan. Menurut kelompok kami, kesimpulan dari materi ini, kami jadi mengetahui tentang integrasi nasional dan juga mengetahui berbagai ancaman yang dapat mengancam negara Indonesia dan juga faktor-faktor penghambat untuk negara kita ini dan juga peran serta kita untuk integrasi nasional. Ya, lengkap sekali. Kasih teman buat saya. Ya, jadi kata Saira, kalian setelah mempelajari materi ini bisa mengetahui peran serta, ancaman, faktor penghambat dan faktor yang mendukung untuk terciptanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang Ibu minta setelah kalian mengetahui kesimpulan baik yang bersifat ancaman, peran serta, kemudian tadi pentingnya integrasi nasional. Nah, sekarang apa yang harus kita kedepankan kalau begitu untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan? Coba kelompok Kosima belum. Jadi sikap apa yang harus kita kembangkan kelompok Kosima? Ayo. Ya. Jadi kita harus bagaimana untuk menciptakan persatuan dan kesatuan? Peran sertanya apa? Menurut saya untuk menciptakan integrasi nasional salah satunya mendengarkan pendapat orang lain. Mendengarkan pendapat orang lain, betul. Kemudian bekerja sama jika ada perbedaan atau perbedaan, kita bisa bekerja sama untuk mencari jalan tengah yang menguntungkan dua sisi. Iya, bekerja sama. Kemudian apa lagi, satu lagi, peran serta kita apa lagi untuk menciptakan keutuhan bangsa? Bekerja sama, kemudian apa lagi? Berprestasi bisa? Berprestasi sesuai dengan bidang masing-masing. Terima kasih, kasih tepuk tangan buat Kosima. Kelompok Kirgi sekarang. Apa yang harus dihindari kalau begitu untuk menghindari masalah-masalah yang tadi kalian bahas, misalnya anarkis dan lain-lain? Apa yang harus kita kedepankan? Silakan, Nirmala. Harus kita kedepankan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan tentang persatuan, yaitu kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kemudian kita juga harus belajar sungguh-sungguh sebagai pelajar. Kemudian kita juga harus berusaha mengerti orang lain, jangan mau dimengerti. Jangan mau dimengerti, tapi harus mau mengerti orang lain. Betul sekali. Kasih tepuk tangan buat terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Kelompok Kelvin belum bersuara. Kalau begitu, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan yang tadi kita temui? Ada yang pro, ada yang kontra. Menurut kelompok Kelvin, jadi harus seperti apa kita bersikap untuk tetap menjaga keutuhan bangsa? Saling menghargai pendapat orang lain. Harus saling menghargai pendapat orang lain. Mengapa? Semua orang berbeda-beda pendapat dan punya pendiriannya masing-masing. Karena semua orang berbeda-beda pendapat dan semua orang punya pendirian masing-masing.
yang paling penting mampu menerapkan apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih sebelumnya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan berikan, coba dikumpulkan KPD-nya. Tadi Ibu akan menilai, silakan dikumpulkan. Nah, bisa tolong diambil yang lain diam aja, yang boleh diambil. Jadi ambil kelompok, bisa ambil kelompok yang ya. Ya, silakan dikumpulkan. Boleh kita ambil kelompok itu. Ya, nanti Ibu akan nilai ya. Jadi bagaimana kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan selain penilaian yang barusan melalui observasi Ibu tingkat keaktifan kalian. Ya. Ya, ya. Sudah tidak ada. Baik. Sebelum Ibu tutup, Masya, Asya, ya, sebelum Ibu tutup, untuk minggu depan jangan lupa kita akan memasuki materi tentang ancaman. Jadi kalau barusan kita fokus kepada peran serta, kalau minggu depan adalah ancaman itu sendiri, ancaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, ya, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, kemudian untuk penugasannya itu sendiri di buku paket ada halaman 145. Nah, tolong kalian di rumah pelajari minggu depan, usahakan sudah selesai. Nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, terima kasih untuk hari ini. Ibu cukupkan sekian. Tetap semangat, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,